Dengan saya Satrio Imam Panjalu, channel Cerita Rakyat ID. Jika nanti saya punya cerita, jangan lupa di-share ya, dibagikan. Siapa tahu ceritanya bermanfaat. Oke, sore ini kita akan menyusuri petilasan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sekaligus kalau waktunya masih nutut, nggak sampai sore, kita akan ke makam adiknya Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu Dewi Wulansari. Selain itu juga kita nanti akan ke beberapa makam yang ada sangkut pautnya dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu Mbah Pendek atau Mbah Penderek. Beliau adalah abdi dari Kanjeng Sunan Kalijogo, serta ke makam yang seseorang tokoh yang mengasuh Dewi Wulansari. Nah, keadaannya seperti apa? Nanti ikuti saya. Dan saya saat ini lagi ada di Jembatan Glendeng. Jembatan Glendeng ini berbatasan dengan Bojonegoro dan Tuban. Lokasinya memisah lokasi dua kabupaten, yaitu pemisahnya adalah Sungai Bengawan Solo. Oke, lanjut, mari ikuti jejak saya. Terima kasih, ayo. Jumpa lagi dengan saya Satrio Imam Panjalu. Salam Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, pemirsa, penggemar Cerita Rakyat ID, di belakang saya ini adalah petilasan
Kanjeng Sunan Kalijaga, bisa juga dikatakan adalah Syekh Maloyo, bisa juga dikatakan Syekh Abdurrahman, atau juga Pangeran Tuban. Beliau adalah ketika sebelum menjadi Kanjeng Sunan Kalijaga memiliki nama Brandal Lokojoyo. Bukan sembarang Brandal, beliau seperti halnya ketika di cerita barat, beliau adalah Robin Hood Indonesia, Robin Hood Tanah Jawa. Merampok, mencuri demi menolong masyarakat, demi menolong rakyat kecil. Di belakang saya ini adalah petilasannya, yang mana beliau adalah putra dari Adipati Tuban Wilotikto, yang usut punya cerita beliau masih berkaitan dengan leluhurnya, yaitu Adipati Ronggolawe. Tentu saja juga ada kaitan dengan Arya Wiraraja, ada kaitan juga dengan Kerajaan Majapahit. Karena sejarahnya beliau sempat banyak yang menganalisa beberapa tokoh itu hidup dari beberapa dekade kerajaan, mulai dari Kerajaan Majapahit, lalu turun ke Kerajaan Demak, turun ke Kerajaan Pajang, lalu turun ke Kerajaan Mataram, sampai akhirnya beliau dikatakan meninggal. Jadi sempat mengikuti jejak 4 kerajaan besar. Beliau lahir sekitar tahun 1450-an. Nah, di belakang saya ini petilasannya bisa dibaca. Tempat petilasan pertapaan Raden Said. Raden Said ini adalah nama terah kerajaan beliau. Sunan Kalijaga adalah nama terah sebutan ketika beliau sudah menjadi sunan. Lokasinya di Desa Menilo, Soko, Kabupaten Tuban. Raden Mas Said ini atau Kanjeng Sunan Kalijaga konon katanya bertapa di suatu sungai. Sungainya Sungai Bengawan Solo. Tepat di sebelah kanan saya ini adalah daerah Bojonegoro. Sebelum masuk Bojonegoro memang ada sungai, yaitu Sungai Bengawan Solo. Dan beliau bertapa di suatu sungai, di pinggirnya sungai, yang konon tempatnya adalah di sini. Perlu digarisbawahi untuk seluruh masyarakat atau penikmat cerita rakyat ID, kita tidak bicara soal salah benar. Setidaknya masyarakat atau anak cucu kita kelak tahu bahwa di sini pernah ada sejarah seperti itu. Untuk penggaliannya silahkan teman-teman semuanya yang menggali. Yang jelas di sini dulu adalah tempat pertapaannya. Ketika beliau diamanahkan oleh Kanjeng Sunan Bonang, guru spiritual beliau, mungkin juga guru tasawuf beliau, untuk bertapa dan menunggu tongkat emas beliau. Ada yang mengatakan bahwa, loh, kalau ini sebagai tempat pertapaan, kenapa kok nggak ada pohon kerambilnya? Kita juga harus logis juga, karena tahunnya sudah begitu lama, dari tahun 1450 sampai tahun 2000 sekian. Namanya pohon, apalagi pohon kerambil, sudah lapuk dimakan usia. Lagi-lagi soal benar atau tidak itu urusan nanti. Bahkan di tempat ini, seluruh area sini itu 9 atau 15 tahun yang lalu ini masih alas bambu. Jadi untuk mencapai lokasi ini sangat susah, karena ini masih pohon bambu. Akses jalan masih sulit. Di depan saya ini ada musola, ini juga masih baru-baru. Dan konon katanya dari juru kunci, bangunan ini yang membangun adalah orang Pati, jadi bukan orang Tuban. Orang Pati mengabdikan dirinya untuk turut membangun sejarah peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga. Semoga beliau juga sukses di sana karena turut mengembangkan budaya, turut menjaga kebudayaan kita. Sejarah peninggalan beliau jaga. Selain pohon bambu di area sini, oh ya, di sini juga ada pohon besar. Ini adalah pohon di sebelah kiri saya ini, pohon besar ini. Itu adalah pohon randu. Pohonnya ketika dirangkul ya, dirangkul oleh 3 orang, kemungkinan juga belum sampai sambung tangannya. Dan di sebelah kanan saya ini pohon kepoh.
kalau melihat angka tahunnya ini jelas kedua pohon ini sudah ratusan tahun. Bahkan kedua pohon ini ketika dikalkulasi secara ukuran, bisa jadi ketika mbah saya lahir pohon ini sudah ada duluan. Selain itu di sana ada Bengawan Solo, di sebelah kiri saya adalah Kabupaten Tuban Kota, karena ini adalah perbatasan antara Kabupaten Tuban dengan Bojonegoro. Di sini nanti di area sini sebelah barat saya, barat petilasan, masih ada makam Dewi Wulansari atau adik dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada juga nanti pengikut atau pembantunya Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu Mbah Pendek, disebutnya seperti itu. Serta ada tokoh yang dulu merawat Dewi Wulansari. Nah, ada juga di area Menilo ini. Oke, kita susuri beberapa tempat di area sini, masih area makam. Ikuti jejak saya. Nah, dulu di area sini, ini semuanya masih alas bambu. Jalan yang ada di depan kita itu dulunya sebelum diaspal masih sangat becek sekali. Susah orang untuk lewat daerah situ, apalagi ketika musim hujan. Nah, di belakang saya ini adalah musola untuk beberapa peziarah beristirahat. Namun pesan dari masyarakat sini, ketika saudara-saudara berziarah kapanpun boleh, cuman jangan sampai melakukan tindakan yang sifatnya merugikan masyarakat sini. Mengambil barang-barang di sini, menarik pusaka, tidak disarankan. Biarlah pusaka itu menjadi penunggu ataupun kenangan masyarakat sini. Biarlah yang gaib tetap gaib, yang muncul tetap muncul. Jadi jangan pernah mengusik dunia gaib. Musola ini tidak pernah sepi, hampir setiap hari ada berziarah. Kalau untuk waktu, memang di sini tidak ada waktu khusus untuk berziarah. Mungkin hari apa, memang tidak ada. Dan pesan juga untuk para peziarah dari masyarakat sini, sebelum datang ke petilasan, diharapkan menemui juru kunci dulu. Bukannya apa, itu adalah bentuk dari tata krama seseorang bertamu di desa seseorang, seperti itu. Oke, lanjut lagi kita coba temui juru kunci. Nanti apabila juru kunci mau membagi cerita tentang daerah sini, syukur alhamdulillah. Tapi jika tidak, mungkin lain waktu.